Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang daya rendah. Daya rendah. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ditemani dengan rokok. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam diri kita ada 7 tingkatan. 7 tingkatan ruh, yaitu nafsu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, rohani, rahmani, rabbani. Lalu ada 2 lagi, yaitu ruh kudus dan ruh ilopi, di mana ruh kudus adalah menjaga 4 unsur di luar, yaitu benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Dan ruh ilopi menjaga dari keseluruhannya, baik di luar maupun di dalam. Nah, ruh kudus ini menjaga 4 unsur daya rendah. Apa itu daya rendah? Di antaranya adalah daya rewani. Ini daya kebendaan. Banyak orang sekarang itu ngomongnya bertuhan, ngomongnya Allah. Saya percaya, saya yakin kepada Allah. Tapi kenyataannya di dalam rasa dirinya dia masih terjebak oleh duniawi, masih mencintai dunia. Ini yang saya menyebutnya daya. Daya itu kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang terperdaya oleh duniawi. Padahal Allah dengan jelas menyatakan, apakah kecintaanmu kepada dunia? Apakah kecintaanmu kepada anak istri? Apakah kecintaanmu kepada hal-hal yang bersifat duniawi lebih cinta dibandingkan kepada Allah? Kita mungkin berkata, ya aku cinta sama Allah, aku mahabbah kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih menghamba kepada benda, terpedaya oleh daya benda. Padahal daya benda itu adalah daya yang paling rendah. Daya yang paling rendah di dalam diri manusia. Ini aja salah satu contohnya seperti ini. Ya, untungnya saya nggak ada pecahan uang Untungnya saya nggak ada pecahan yang 100.000. Kalau ada pecahan 100.000, ini taruh misalnya, ini kan namanya uang. Ini kertas. Ini kertas uang 10.000. Ini padahal dibuat oleh Bank Indonesia, kertas. Tapi ketika saya ngambil korek dan akan membakar uang ini, otomatis ada rasa di dalam diri kita, aduh sayang. Apalagi misalnya ini pecahannya 100.000. Ketika akan saya bakar, pasti ada rasa di dalam diri kalian, aduh sayang, kok uangnya dibakar. Nah, padahal ini kertas. Lagi pula kalau saya bakar, saya juga terkena hukum. Karena apa? Karena uang ini bukan milik saya. Uang ini adalah tetap milik negara. Uang ini adalah milik Bank Indonesia. Tapi kenapa ketika dibakar uang itu, apalagi misalnya uangnya 10 juta, misalnya gepokan 100 ribuan, mau dibakar misalnya sama kita, ada rasa ketika disaksikan oleh orang lain, orang yang menyaksikannya itu ada merasa, aduh sayang, misalnya uangnya 10 juta gepokan akan dibakar, tiba-tiba kok ada perasaan kita kayak terampas gitu, kayak aduh disayangkan, uang 10 juta dibakar begitu saja. Ini membuktikan bahwa di dalam uang itu, di dalam benda ini ada ruh,
ada daya. Ini saya menyebutnya sebagai nafsu. Jadi bukan uangnya yang jadi masalah, tapi dayanya. Terpedaya, kita terpedaya oleh daya benda. Nggak ada uang, kita sedih. Kalau ada banyak uang, wah bangga, merasa hebat, merasa jadi orang yang hebat, merasa jadi orang yang sombong jadinya, merasa orang kaya. Padahal ini hanya uang, kertas. Ini kertas lagi pula bukan milik kita, milik Bank Indonesia. Tapi kenapa kok ada rasa memiliki? Kenapa tiba-tiba ketika uang kertas misalnya 10 juta mau dibakar, kok hati kita ngelenyap atau perasaan kita kok kayak ada sebuah ketertarikan, oh sayang sekali itu dibakar daripada dibakar buat saya aja. Tanpa kita sadari bahwa kita terpedaya oleh benda. Daya itulah yang disebut dengan nafsu. Nafsu amarah, daya benda. Atau contohnya misalnya ini handphone. Ini handphone Samsung S10. Ketika saya ngambil batu, misalnya mau digetok sama saya, tiba-tiba ada rasa yang menyaksikan dan melihat video ini, aduh sayang, itu Samsungnya daripada dihancurin, mendingan buat saya aja. Nah, tanpa sadar, padahal ini handphone saya. Kalau saya getok ya handphone saya ngapain juga. Nggak ada salahnya saya getok, saya hancurin, saya buat hancur. Tapi perasaan kita ikut terhempas ketika ada orang yang merusak handphonenya, merusak laptopnya. Karena apa? Karena di dalam benda ini ada ruh. Dan disadari atau tidak, kita sudah terpedaya oleh handphone. Bangun tidur bukannya ingat Allah. Bangun tidur bukannya bersyukur. Sebelum tidur bukannya bersyukur. Tapi yang dilihat adalah handphone. Yang dilihat adalah status. Ngepoin orang lain. Nah, tanpa sadar kita sudah terpedaya oleh handphone. Berarti handphone ini kan benda. Tapi di dalam benda ini ada ruh. Inilah yang disebut dengan daya rewani, ruh kebendaan. Dan kita tanpa sadar telah mempertuhankan benda. Jadi kita merasa sedih kalau nggak ada handphone. Bahkan ada istilah di luar negeri itu, wanita zaman sekarang lebih panik ketika kehilangan handphone daripada ketika kehilangan keperawanannya. Itu kan luar biasa aneh. Artinya, disadari atau tidak, itu sama dengan telah diperdaya atau telah dikuasai oleh nafsu rewani. Daya rewani, daya benda, nafsu kebendaan. Padahal nafsu kebendaan adalah nafsu paling rendah. Jadi kalau kita terpedaya, kalau kita merasa khawatir besok kita akan makan atau tidak, itu sama tidak percaya Tuhan. Kita masih bimbang, aduh gimana nih besok saya dapat uang atau enggak. Dengan begitu saja kita sama dengan tidak percaya Tuhan. Karena kita lebih mencintai dunia, karena kita lebih takut akan duniawi. Rasa memiliki itulah yang akan memberatkan hidup kita. Rasa memiliki itulah yang membuat kita sulit untuk berserah diri kepada Allah. Karena apa? Pikiran. Ini letaknya daya benda adanya di pikiran. Rasa memiliki. Ketika tidak punya uang sedih, ketika punya uang senang. Ada perubahan sikap ketika ada benda dan tidak ada benda. Itu menunjukkan bahwa dirinya belum mandiri. Dirinya belum menjadi dirinya sendiri. Masih terpedaya oleh benda. Inilah daya. Daya inilah yang
berbahaya, bukan handphonenya yang berbahaya. Bukan handphonenya, tapi dayanya dan terpedayanya. Makanya ketika ada orang yang mencela video saya, mencaci maki, menganggap saya gila, ketika saya baca, saya nggak ngaruh. Bahkan mungkin dalam hati saya ingin balas, dasar orang gila, saya pengen balas. Walaupun nggak jadi balas gitu, dibiarkan saja. Baru tahu ya kalau saya gila. Padahal saya udah lama gila. Saya udah nggak berpikir. Ketika saya ada uang, saya nggak merasa senang. Ketika saya nggak punya uang, saya juga nggak merasa sedih. Bagi saya, adanya uang dan tidaknya ada uang itu hanya titipan. Bahkan uang ini pun sebetulnya milik negara, bukan milik kita. Tapi kenapa ada daya di dalam diri kita rasa memiliki uang itu? Walaupun itu uang orang, misalnya 10 juta atau 20 juta dibakar, kok kenapa kita ikut merasa sedih? Kok kenapa kita ikut merasa menyayangkan? Sayangnya uangnya kok dibakar, padahal bagiin aja buat saya. Itu menunjukkan bahwa dalam diri kita masih terpedaya oleh daya benda, dipungkiri atau tidak. Jadi sekarang ini kebanyakan Pancasila itu kebanyakan sekarang ini pasal satunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Keuangan yang telah berkuasa di dalam diri kita. Itulah yang saya menyebutnya daya rewani, nafsu kebendaan atau nafsu mutmainnah. Ini baru satu, daya benda. Belum lagi kedua, daya tumbuhan atau nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah suka mencela. Ketika ada orang lain yang berbeda pemahaman dengan kita, mencela ini, mencela itu, dan lain sebagainya. Itu nafsu lawamah, nafsu tumbuhan. Naik lagi ke atasnya ada nafsu sufia, nafsu hewan, ingin berkuasa, ingin menguasai orang lain. Seperti misalnya ketika kita memberi, tapi kita ingin diperhatikan, ingin disayangi juga, itu masih nafsu hewani. Karena masih ada rasa ingin berkuasa, ingin menguasai. Itu nafsu-nafsu hewan. Ingin berkelompok yang sama kelompoknya, komunitasnya, itu nafsu hewan. Naik lagi ke atas yang lebih tinggi yaitu nafsu jasmani, nafsu ragawi. Ini saya menyebutnya dengan daya jasmani. Daya jasmani ini dalam bahasa Arab disebut nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini belum yang disebut dengan Islam. Ini masih jelema. Belum manusia. Ini masih orang, belum manusia. Tapi minimal sudah mencapai ke daya orang. Itu manusia sudah bahagia hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah tidak terpedaya oleh duniawi. Udah pasti hidupnya akan tentram dan damai. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rodiki rodiyatam mardiyah padhulil jannah. Namun dia belum jannah, masih tetap dalam nafsu mutmainnah, nafsu jasmani. Nafsu jasmani ini sudah bisa mengontrol nafsu-nafsu yang rendah di bawahnya, nafsu benda terutama. Karena orang yang berada di nafsu orang atau di daya orang atau di daya jasmani, itu biasanya dia tidak terpengaruh oleh daya-daya benda. Ada uang dia tidak senang, tidak gembira, tidak berlebihan. Nggak ada uang juga dia tidak sedih. Karena baginya uang itu hanyalah titipan. Ketika dia ada uang, dia berbagi dengan orang lain. Tapi ketika ada uang, dia pengen menguasai uang itu sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah orang-orang yang masih terperdaya oleh duniawi. Salah satu contoh, jikalau misalnya Anda tiba-tiba menemukan uang 100 juta atau 1 M lah. Anda tiba-tiba menemukan uang 1 M
di sebuah kantong plastik kresek di jalan yang tidak diketahui orang dan nggak tahu siapa pemiliknya, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda menemukan uang 1 miliar di dalam kantong kresek penuh, ini banyak opsi yang akan dilakukan orang tersebut. Misalnya, aku pengen memakai uang itu untuk usahaku. Nanti kalau hasil dari usahanya baik, baru dikasih dengan orang lain. Itu tandanya dia serakah. Terus ada lagi, saya kalau dapat uang 30%-nya disedekahin, 70%-nya lagi saya pakai buat usaha. Nah, itu juga masih serakah, tapi itu lebih baik karena dia masih berpikir untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Terus ada bilang, saya mengambil 20%-nya aja, 80% dibagikan kepada orang lain. Itu juga masih serakah. Tapi itu lebih baik lagi karena dia lebih mementingkan orang lain. Tapi di antara semua opsi itu, menurut saya adalah orang-orang yang masih serakah. Karena apa? Karena itu kan baru melamun, baru jikalau, baru seandainya saja kita merasa sudah memiliki uang itu. Padahal itu baru andai-andai. Nah, kita seringkali terjebak oleh andai-andai. Padahal belum, besoknya pun belum. Kita nggak punya uang sekarang, besoknya pun belum. Aduh, gimana ya besok? Padahal besoknya pun belum. Kita masih terjebak oleh andai-andai. Kita terjebak oleh angan-angan. Aduh, gimana ya kalau anak saya besok nggak makan? Banyak manusia yang terpedaya oleh andai-andai. Dan andai-andai ini lahirnya dari pikiran. Nggak lepas pikirannya. Ini permisalannya seseorang yang jatuh dari kapal ke laut. Terus dia bawa tas 10 kilo emas. Kalau seandainya dia masih tetap memegang emas itu, nggak mau dilepaskan, maka sudah pasti orang tersebut akan kelelep ke dalam laut. Karena kan emas 10 kilo itu kan ada beban. Ya kalau terus dipegang dia akan terus kelelep ke dalam laut. Tapi coba kalau dilepas emasnya itu dan kita menyerah, pasti kita akan mengambang. Orang kalau di laut kelelep, lebih baik dikasih ban daripada dikasih berlian 10 kilo. Lebih baik dikasih ban. Ban ini ban dalam pelampung daripada dikasih emas 20 kilo. Karena apa? Kalau dikasih emas 20 kilo dia akan kelelep. Kalau dikasih ban dia akan ngambang. Nah, begitu pun hidup. Tapi kenyataannya nggak bisa dipungkiri bahwa manusia berat dengan rasa memiliki. Tidak mau melepas. Bahkan ketika uang orang lain dibakar saja, atau handphone punya saya mau digetok sama batu saja. Lah kenapa ada rasa dalam diri kita, rasa menyayangi? Oh sayangnya handphone yang bagus kok digetok. Padahal itu kan handphone orang. Lalu kenapa ada rasa di dalam diri kita memiliki itu? Itulah daya yang harus kita perangi. Karena jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu sendiri. Jihad melawan daya-daya yang ada dalam diri kita. Bukan tidak boleh kita kaya. Bukan tidak boleh kita memiliki banyak harta. Tapi yang gak bolehnya itu adalah rasa memilikinya. Yang gak boleh itu adalah terpedaya. Ini yang bahayanya itu yang terpedayanya. Jadi harusnya harta benda itu diberdayakan oleh diri kita, dikendalikan oleh diri kita, bukan kita yang diperdaya, digunakan dan ditunggangi oleh daya benda itu. Jadi nafsu itu bukan menunggangi kita, kita yang harus menunggangi nafsu. Bukan kita yang dikuasai oleh nafsu, tapi kita yang harus mengendalikan nafsu. Nah, ini yang harus kita lakukan, membalikan. Tapi bagaimana caranya mengendalikan nafsu? Dan bagaimana kita memisahkan ini daya-daya rendah ini dalam diri kita? Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kecuali Allah.
Jadi ilmu tertinggi itu adalah ilmu pisah. Sepertipun adanya ban, adanya karet, adanya apapun, asalnya misalnya dari ilmu pisah. Asalnya dari pohon karet disadap, terpisah getahnya, lalu dibuatlah menjadi ban. Dibuatlah menjadi ini dan itu. Berarti teknologi pun ada karena adanya ilmu pisah. Begitupun yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana seseorang bisa memisahkan ini daya rendah, ini daya benda, ini nafsu dari pikiran, ini nafsu dari hati, ini dan lain sebagainya yang bukan datang dari Allah, sementara hidupnya masih terpedaya oleh akal pikiran. Sementara dia masih memuja akal pikirannya. Menurut apa yang dipikirkannya benar, itulah kebenaran. Padahal pikiran ini selalu menyesatkan. Pikiran ini adalah daya. Maka inilah yang harus dikendalikan. Pikiran yang harus dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh akal pikiran. Maka apapun, sehebat apapun Anda mencela saya tidak akan terpengaruh oleh celaan atau apapun. Karena apa? Karena saya udah lama gila. Karena saya udah tidak pernah memikirkan apapun kata orang. Saya selalu menjadi diri saya sendiri. Istilahnya, saya itu lebih baik dibenci hanya karena saya menjadi diri saya sendiri daripada saya berusaha untuk menjadi orang lain hanya untuk disukai. Lebih baik saya dibenci hanya karena saya jadi diri sendiri daripada saya berubah menjadi orang lain dan berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan suka dari orang lain. Makanya saya sering bercanda, sering gelek, sering tertawa dengan teman-teman, membuat orang tertawa. Itu kan berarti ibadah juga, membuat orang bahagia. Orang yang suka bercanda itu sebetulnya adalah orang yang jenius. Orang yang bisa humor itu orang jenius. Karena apa? Karena dia mampu menyentuh esensi setiap diri, membuat orang tertawa, membuat orang bahagia. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi diri kita, karena kita mampu membuat orang tertawa. Maka jadilah orang yang selalu berbagi kasih, karena orang Sunda itu adalah selalu hehei dan dedeh. Hehei adalah selalu merasa bahagia, bercanda, humor, agar rileks. Dan dedeh adalah kasih sayang. Maka jadilah orang yang selalu bahagia dan kasih sayang, hehei dan dedeh. Terima kasih. Semoga video tentang daya ini memberi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.